Muncul ya, sudah di layar ya. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Kita isi dulu Sudah, di Pak. gambaran umum dulu adik-adik ya, di sistem informasi ya. Untuk ini sudah kita bicarakan kemarin adik-adik ya. Nanti bisa adik-adik baca juga di referensi lain. Nah, ini nanti kita awali dengan sistem dan informasi itu dulu adik-adik. Jadi sistem informasi ya, itu bisa dibedakan nanti ada yang manual dan ada yang berbasis komputer. Ini sebelumnya seperti itu. Sehingga yang berbasis komputer ini yang kemudian menjadi turunan atau leluhur dari SI sekarang. Nah, CBS itu selanjutnya disebut dengan sistem informasi ya. Jadi itu yang menjadi cikal bakal dari sistem informasi itu dengan berbagai macam platformnya. Ini kalau saya berbicara lagi, tahun 92 itu sudah didefinisikan dan orang-orang di luar sana sudah sibuk membicarakan tentang sistem informasi ini adik-adik. Jadi sudah membuat definisi, berbagai macam definisi yang muncul, ya, kemudian mengklaim definisi itu, kemudian membuat buku dan seterusnya. Jadi ada banyak di sini, 90, 92, 93 ya, sudah dibuatkan definisinya. 2000-an juga ada, 99 juga ada. Nah, intinya di sini sistem informasi itu adalah memiliki input, memiliki proses, dan memiliki output adik-adik. Yang bisa manajemen itu adalah software, hardware, dan tidak lupa adalah brainware. Ini yang tidak bisa dipisahkan di sana. Jadi tidak bisa kemudian kita punya sistem yang lola sendiri. Tidak. Pasti hari ini masih pakai admin. Itu dia. Cuman pekerjaan admin kadang-kadang sudah dibantu juga dengan auto chat, dengan auto boot ya, dan seterusnya. Ada beberapa pekerjaan yang sudah bisa dilakukan secara auto. Nah, jadi admin lebih terbantu di sana. Itu ya definisinya adalah dasarnya ada input, ada proses, ada output. Kalau tidak ada input, maka apa yang diproses nanti? Kalau tidak ada proses, apa yang dihasilkan nanti? Nah, ini saling berhubungan dia. Cuman cara menyampaikannya aja yang berbeda gitu ya. Jadi intinya di sana tetap melibatkan hardware, software, dan brainware. Nah, kalau dilihat saat itu gambarannya adalah seperti ini. Data-data, ya, data itu banyak ada ya. Ada teksnya, ada gambar, ada suara, ada video ya, seperti yang kita lihat hari ini. Itu semuanya adalah mengandung informasi dia. Kemudian siapa yang memasukkan data itu? Di sana ada orang-orang yang terlibat. Ada orang-orang yang berinteraksi. Ya. Kemudian apa yang kemudian membuat mereka bisa berinteraksi untuk menggunakan sistem itu dan data-data itu ada SOP-nya atau ada prosedur kerjanya. SOP itu bisa mengatur perangkat keras, bisa mengatur admin, bisa mengatur orang, dan juga bisa mengatur sistem di sana. Perangkat-perangkat keras yang digunakan itu yang kemudian dikenal dengan teknologi. Nah, ini dikenal dengan teknologi informasi dia. Itu ya. Jadi seperti itu. Dalam sistem informasi itu ada orang, ada data, ada perangkat keras atau teknologi informasinya. Adik-adik harus tahu di mana posisi teknologi informasi dan di mana posisi SI. Kalau adik-adik sudah berbicara SI, berarti ada teknologi di dalamnya. Ada orang di dalamnya, ada data di dalamnya, ada tujuan, ada visi misi di dalamnya. Oke, contoh ini yang paling sederhana sekali adalah sistem reservasi. Kalau dulu sistem reservasi pesawat ya. Jadi dulu ingat saya masih waktu kuliah, begitu saya mau pulang kampung dari Jawa ke Bali, harus pesan tiket dulu. Nah, ada agensinya, ada agennya. Dulu itu. Begitu lulus, S2 masih seperti itu juga. Nah, sekarang adik-adik sudah nggak bisa seperti itu lagi. Sudah banyak ya kemudian agen-agen online
yang membantu di sana. Bahkan dari rumah sudah bisa memesan. Gitu. Nah, kemudian sistem untuk menangani penjualan kredit dan kendaraan bermotor juga bisa buat ini sudah ditangani dengan sistem informasi. Termasuk juga STNK, sorry, bukan STNK, SIM sekarang sudah bisa online juga, gitu ya. Kemudian ada sistem biometrik untuk keamanan di sini, entah absensi, entah wajah, entah sidik jari dan seterusnya. Kemudian yang paling banyak digunakan hari ini adalah aplikasi-aplikasi POS atau point of sales. Sekarang usaha apapun sudah bisa dicek per hari penjualannya berapa, penghabisannya berapa. Artinya terus bisa dipantau. Nggak harus nunggu laporan mingguan, nggak harus nunggu laporan bulanan seperti dulu gitu ya. Itu. Kemudian sistem telemetri, kemudian ada juga sistem berbasis kartu cerdas, smart card. Ini cerita dulu adik-adik. Adik-adik juga harus tahu itu. Belum ada Kiris, nah, belum ada GoPay, belum ada Oppo, belum ada apa namanya Shopee Pay ya. Nah, sekarang lebih hebat lagi, ada Shopee Pay. Nah, kalau yang masih sekarang digunakan ya masih pakai eh, card di sini. Misalkan ATM. ATM pun sekarang bisa bisa ditarik tanpa kartu kan seperti itu. Jadi tanpa memiliki kartu sudah bisa ditarik. Nah, ini sangat memudahkan sekali. Nah, tapi juga harus dipikirkan tingkat kerawanannya. Artinya begitu orang sudah masuk ke lingkungan online, siapapun bisa narik gitu kan. Ini juga harus dipikirkan. Tidak kemudian bisa diamankan lagi seperti dulu. Dulu kan harus pajak kartu dulu dan segala macam. Nah, jadi perkembangannya makin ngeri ini. Dan banyak sekarang motif-motif penipuan, scan kiris, kita nggak tahu apa, nggak pernah transaksi pakai kiris, tiba-tiba disuruh yang aneh-aneh. Dan ujung-ujungnya banyak yang kehilangan apa namanya buku tabungan, bukan bukunya, saldo. Banyak teman-teman yang kehilangan saldo. Gara-gara salah klik link seperti itu misalkan. Nah,
Oke, suara saya sudah masuk ya, adik ya. Siap, sudah Sudah, Pak. Pak. Iya, iya. Sorry tadi udah dicabut itu colokan. Stopnya mati dia. Nah, hal-hal seperti itu sebenarnya juga dalam sistem informasi harus dipikirkan adik-adik. Begitu ada server mati, supaya tadi tidak mengganggu pelayanan yang lainnya. Teknologi apa yang digunakan di sana sehingga bisa di backup lagi server sama server yang lain. Gitu. Ada terdistribusi kah? Ada paralel kah? Nah, seperti itu. Oke, saya lanjutkan. Sistem yang dipasang pada tempat-tempat publik di sini ya, memungkinkan seseorang mendapatkan informasi seperti hotel, tempat wisata, pertokoan dan lain-lain. Nah, sekarang itu semua ada di genggaman adik-adik. Tidak ada lagi papan informasi, tidak ada lagi apa namanya pos untuk informasi, karena semuanya sudah di-share atau diinformasikan lewat internet. Termasuk juga layanan di sana diinformasikan. Apakah bintangnya 1, bintangnya 2, bintangnya 3, atau bahkan bintangnya 5. Gitu. Jadi semua sudah adik-adik bisa dapatkan. Tinggal sekarang sebenarnya kita mencocokkan kondisi di lapangan itu cocok nggak dengan itu gitu. Oke, misalkan di sini sistem layanan akademis. Siapa sih yang nggak tahu SIAK gitu? Semua bisa, semua akses SIAK. Dari adik-adik bayar SPP, KRS-an, KHS ya, ngurus ujian, wisuda, segala macam itu dibantu dengan SIAK. Sehingga dalam SIAK itu yang punya kita di Indonesia terjadi berbagai macam pertukaran data elektronis ya, atau pertukaran data elektronik yang dikenal dengan istilah elektronik data interchange di sini atau EDI. Nah, kemudian adik-adik di SI kemarin terlibat di proyek IGOP atau e-government. Tapi namanya adalah bukan IGOP, tapi namanya adalah sistem SPBE, sistem pemerintahan berbasis elektronik. Nah, itu dia. Itu dia, informasinya banyak ada sekali di sana dan timnya juga masih merumuskan, cuman menentukan arsitektur awalnya gimana dulu, gitu ya, sebagai batu pijakan. Kalau salah kita menentukan gambaran arsitektur awal, ini kacau lah implementasinya nanti di lapangan, di coding dan segala macam nanti. Itu. Nah, sifatnya di sini dari sistem informasi itu ada yang kompleks, ada yang tidak kompleks. Jadi boleh-boleh saja sesuai dengan keperluan. Di apotek mungkin ada informasi penjualan saja. Mungkin juga ada informasi tentang obatnya. Sekarang disesuaikan, kompleks atau tidak kompleks. Gitu. Kemudian sekarang sudah banyak yang menggunakan komputer. Ya, hampir semuanya menggunakan komputer.
Dan tidak memungkiri juga menggunakan mobile sekarang. Karena kemana-mana orang belum tentu punya laptop, tapi pasti orang sekarang punya mobile. Jadi bentuk kecil dari komputer itu sebenarnya di mobile. Gitu. Penjualan bisa dicek di mobile, kemudian laporan harian juga bisa dicek di mobile, karyawan ngabsen bisa dicek di mobile, nah seperti itu. Kemudahan yang ditawarkan sekarang. Kemudahan akses yang ditawarkan sekarang seperti itu. Jadi semuanya dalam satu genggaman bisa dilihat atau dicek. Dan tentu adik-adik harus tahu kemudahan yang ditawarkan ke adik-adik itu harus dibayar mahal, manakala alat komunikasi adik-adik itu tertinggal di satu tempat, adik-adik tidak bisa ngapa-ngapain. Lebih-lebih lagi jatuh, lebih-lebih lagi hilang. Sehingga sekarang itu data private itu bukan di laptop lagi, sudah di mobile dia. Begitu orang pegang akun adik-adik, begitu orang pegang email, pegang nomor HP, tamatlah riwayat kita seperti itu ya. Gampang sekali sekarang itu. Nah, kemudian melaksanakan komputasi numerik bervolume besar dan kecepatan tinggi. Nah, ini sudah banyak muncul bahasa-bahasa pemrograman yang bisa digunakan untuk menunjang itu. Kemudian pengolahan data yang besar pun sekarang sudah tidak perlu adik-adik sebenarnya install aplikasi-aplikasi yang berat untuk desain, itu sudah banyak yang online juga. Nah, seperti itu. Kemudian menyediakan komunikasi dalam organisasi atau antar organisasi yang murah, akurat, dan cepat. Ini pas sekali kalimatnya. Menyimpan informasi dalam jumlah yang sangat besar, pas sekali. Karena sekarang dari email, kemudian dari software-software online, atau platform-platform online sudah menyediakan akses itu. Adik-adik bisa dapat akses gigaan, ada yang megabyte, ada yang gigabyte ya, bahkan lebih dari itu. Kalau beli bisa lebih banyak lagi gitu. Memungkinkan akses informasi yang sangat banyak di seluruh dunia dan cepat. Udah tidak ada masalah kita adik-adik ya. Semua bisa diakses dalam satu genggaman. Itulah kelebihan dari sistem informasi. Cuman sekarang masalahnya adalah bagaimana menjaga supaya privasi kita bisa terjaga. Itu masalah yang berat. Karena loss data itu Indonesia itu peringkat tertinggi nih di dunia kebocoran data ini. Jadi leakage-nya itu tingkat tinggi. Entah kita sadari atau tidak kita sadari, mungkin di rumah ada yang punya akun Facebook sampai 5, ada yang punya nomor HP sampai 4 atau 3 mungkin. Nah itu. Dan semua aktif di apa namanya di sosial media. Nah, ini juga harus perlu kita wise ya mengelola itu. Foto kita juga muncul di mana-mana. Nanti tiba-tiba fotonya muncul minta sumbangan seperti itu. Sudah banyak hal seperti itu. Dan yang dicari adalah bukan orang-orang kecil adik-adik. Pimpinan lembaga, rektor, pimpinan unit. Nah, ini yang dipakai nanti dipersalahgunakan nanti foto-fotonya untuk hal yang tidak-tidak gitu ya. Kemudian kemampuan SE yang lain itu juga adalah di peningkatan efektivitas dan efisiensi untuk orang-orang yang bekerja. Tidak bisa dipungkiri lagi banyak-banyak platform sekarang sudah bisa membantu, misalkan di desain. Adik-adik tinggal buat desain sekarang bisa pakai template. Di recorder juga sudah ada aplikasinya, di video ada aplikasinya. Kemudian di akuntansi ada aplikasinya. Di pengolahan data spasial juga sudah ada aplikasinya. Semua sudah disiapkan sebenarnya. Sekarang tinggal kita mau mengikuti atau tidak seperti itu. Kemudian menyajikan informasi dengan jelas yang menggugah pikiran manusia. Kemudian otomatisasi proses-proses bisnis ya. Yang ada yang otomatisasi full, ada yang semi otomatis di sini. Jadi masih manualnya dipakai, tapi pakai sistem juga. Ada yang full online seperti itu misalkan. Contohnya channel-channel pribadi atau blog-blog pribadi sekarang
full, ada yang online. Kalau jual beli juga ada full online juga dengan pihak ketiga atau bekerja sama dengan mitra. Ada juga yang masih punya toko tapi online juga. Nah, ini semi otomatis di sana. Kemudian mempercepat pengetikan dan penyuntingan. Ini juga sudah tidak masalah lagi. Kalau dulu kita harus install dulu, baru kita bisa pakai. Sekarang sudah dengan ada cloud, di mana-mana adik-adik bisa kerja. Sebelum ada cloud itu ada portable. Nah, portable tanpa install bisa dipakai. Sekarang lebih hebat lagi cloud. Nah, kemudian melaksanakan hal-hal semua ya, yang kita alami itu yang awalnya manual, sekarang bisa lebih praktis. Saya garis bawahi bukan berarti yang manual itu jelek adik-adik ya. Jadi kalau bisa tetap kita kombinasikan di sini. Kemudian ada model di sini. Model SI itu ada manajer dan staff. Kemudian datanya ada data transaksi dan data non transaksi. Kalau data transaksi ini jarang yang dipublish adik-adik. Kalau data non transaksi misalkan informasi-informasi general banyak yang dipublish itu. Cuman kalau yang berhubungan dengan transaksi karena berhubungan dengan dapur tidak berani kemudian banyak dipublish. Tapi juga banyak yang mengalami kebocoran di sini. Kan tidak diproteksi. Atau yang sudah diproteksi tapi loss di sini. Kena hack gitu ya. Nah, ini yang harus dipikirkan juga. Tidak semata-mata kita memikirkan semuanya online dan pasti aman, itu tidak bisa. Kalau sudah masuk ke internet, tidak bisa kita membicarakan lagi. Dunianya sangat luas sekali. Kemudian aksesnya sangat luas sekali, tidak terbatas tempat dan waktu, tidak bisa kita naruh sapam di sana, cuma mengandalkan firewall gitu ya. Nah, itu semuanya harus kita pikirkan matang-matang. Sehingga adik-adik seperti kata saya tadi harus lebih wise lagi. Yang mana adik-adik sampaikan, yang mana kemudian adik-adik privacy. Seperti itu. Jangan sampai nanti semua kita sampaikan di publik sampai kita tidak ada punya privacy. Begitu kemudian muncul sebuah masalah, jejak digital adik-adik ada semuanya. Kalau yang bagus-bagus ada, syukur. Ini yang lebih jelek itu nanti yang jelek-jelek yang muncul di sana. Ini yang juga harus dipikirkan. Karena sistem informasi ini bisa mengcover semuanya. Nah, lebih lagi sekarang sudah lebih hebat lagi akun yang menggunakan AI. Nah, AI sekarang sudah muncul, ada beberapa akun dengan avatar-avatar yang sudah menyerupai manusia, memiliki aktivitas sendiri, ada yang mengorganisasi itu, ada yang jadi artis, ada yang jadi macam-macam ya. Ini ternyata bukan orang, ternyata adalah AI. Nah, ini juga harus kita pikirkan ke depannya. Kita punya anak-anak, kita punya orang tua yang belum paham dengan itu, bagaimana cara kita memproteksi itu. Tapi kita tidak bisa kemudian menutup jalur informasi. Yang bisa kita lakukan adalah wise menggunakan informasi. Kalau menutup akses tidak mungkin. Semua sekarang udah open access. Nah, lingkungan dalam SI itu dikenal dengan sosioteknologi. Ada sosionya juga. Karena teknologi itu adik-adik harus ketahui adalah produk dari budaya. Dulu teknologi kita adalah batu. Kemudian teknologi kita adalah tombak, ya, besi. Ada zaman batu, ada zaman besi, ada zaman tembaga, emas. Ya. Kemudian sekarang sudah zamannya virtual. Nah, ini adalah produk dari budaya atau orang. Karena kondisi kita adalah orang-orang sekarang itu adalah orang-orang virtual juga. Budaya sekarang kita adalah budayanya online. Nah, seperti itu. Ini produk teknologinya apa? Teknologinya online, offline, nah, seperti itu. Ini akan mempengaruhi proses bisnis terkait dengan sistem dan teknologi informasi. Juga nanti di dalamnya ada strategi manajemen. Bagaimana cara kita manajemen itu? Kita punya banyak akun, bagaimana cara kita manajemen? Kita punya banyak domain, gimana cara kita manajemen? Kita punya satu domain, berisi banyak informasi, bagaimana cara kita manajemen? Karena sekarang banyak sekali orang-orang yang malas
berusaha, tapi biar cepat selesai sehingga gampang menduplikasi gitu ya. Sekarang budayanya gitu, gampang menduplikasi ya, kemudian gampang nyontek ya, gampang meniru, nah seperti itu. Kemudian di dalamnya juga ada struktur dan organisasi, tidak bisa dipisahkan karena kita berbicara sistem, sistem itu adalah besar, bukan kecil lagi. Kalau kecil itu kita ngomongnya komponen. Komponen-komponen digabung membentuklah sebuah sistem. Sistemnya sudah besar. Ya. Tuh. Nanti mohon dibantu ya, Korti ya, bisa screenshot nanti pembelajarannya. Ya, Baik, Pak. Sudah, untuk Pak. absen. Ya. Kemudian di sini ada peranan adik-adik ya. Jadi kita semua terlahir di sini punya peranan masing-masing, punya tugas masing-masing. Terkait dengan sistem juga punya tugasnya, ada otomatisasinya. Di sini juga berhubungan dengan perencanaan. Apa yang kita rencanakan sehingga nanti implementasinya lancar, pengerjaannya lancar. Dan juga kita memikirkan juga harus manajemen risiko. Untuk apa? Untuk mengendalikan. Sistem sudah jalan, kita tidak bisa mengendalikan nanti, akhirnya sistem offline lagi. Nah ini tidak kita harapkan seperti itu. Sehingga perlu setiap beberapa hari sekali kita maintenance, kita kendalikan sistemnya dengan proteksi-proteksi yang sudah bisa kita gunakan di sana. Ada password ya, kemudian ada tools-tools ya untuk memfilter yang mana spam, yang mana enggak gitu ya. Kemudian menggunakan ini adik-adik apa namanya? Tempat publish yang aman ya. Jangan sampai nanti tempat publishnya adalah ternyata sumbernya adalah dari sana semua. Kita juga harus pikirkan. Kemudian koordinasi antara subsistem-subsistem yang ada dan integrasi dari subsistem itu. Ini harus kita pikirkan matang-matang sebelum sistem itu launching, sebelum sistem itu ready. Nanti harapan saya adik-adik semua, entah individu atau berkelompok, itu memiliki sebuah sistem informasi. Keperluannya apa? Bisa untuk publikasi kegiatan, bisa yang senang nulis bisa untuk nulis, yang senang riset bisa untuk riset, yang senang belajar bisa untuk pembelajaran, yang senang evaluasi bisa untuk evaluasi, yang senang berbagi bisa untuk berbagi. Nah ini banyak nanti sistemnya di sana. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan ya di awal itu. Jadi nggak bisa kita langsung ujuk-ujuk adik-adik punya sistem tanpa mengetahui komponennya dulu. Ingat, saya garis bawahi sekali lagi, komponen penting dalam sistem informasi itu adalah data. Ada manajemen, baik orang, baik sistem, baik server, ada manajemennya di sana. Nah, yang paling penting di sini adalah SOP-nya, prosedurnya. Sehingga begitu ganti operator, SOP-nya harus diikuti. Begitu ganti orang, SOP-nya diikuti. Begitu nama user, SOP-nya diikuti. Kalau tidak ada SOP, kacau semuanya nanti. Ini harus dipikirkan. Karena namanya juga sistem memiliki keterbatasan. Karena manusia juga yang buat. Jadi pasti ada banyak keterbatasan. Dan keterbatasan itu tidak harus kita tampilkan. Tapi kita perbaiki. Tidak bisa kemudian sistem itu free error 100% tidak bisa. Perusahaan-perusahaan besar yang tidak perlu saya sebutkan saja masih errornya besar. Apalagi kita kelola secara pribadi seperti itu misalkan. Begitu adik-adik, misalkan ini adik-adik punya sosial media. Ada Twitter, Facebook, Instagram. Kalau follower adik cuma 1-10 orang tidak ada masalah. Kalau follower adik sudah ratusan, itu juga tidak ada masalah. Kalau sudah masuk ribuan, nah bermasalah. Terutama juga nanti yang punya masalah di akunnya. Ngirim virus, ngirim link, dan segala macam. Sama di website juga sama seperti itu. Karena semuanya berintegrasi. Sehingga dalam internet itu dibicarakan adalah integrasinya itu kemana-mana sekarang data adik-adik. Di web, muncul di mobile, muncul di mana-mana, muncul di drive, nah, muncul di mana-mana serpihannya itu.
Jadi tidak bisa kemudian di satu sistem diam di sana aja. Kalau sudah kita yang ngomongnya domain, ya aksesnya kemana-mana. Entah ketahuan atau tidak ketahuan. Seperti itu saja. Sama ketika adik-adik kemudian membeli pulsa secara apa namanya, bukan dari punya sendiri ya, adik-adik beli mungkin di minimarket atau mungkin di apa namanya gerai pulsa. Besok adik-adik dapat promo macam-macam, promo A, promo B, promo C, yang menawarkan informasi-informasi yang kadang-kadang tidak masuk akal, yang menawarkan kemudahan-kemudahan yang kemudian palsu. Kalau kita tidak paham informasi itu benar dan salah, kita akan ikut di dalamnya. Kita akan larut di dalamnya. Dan itu bisa menyesatkan seperti itu. Jadi banyak yang sudah mengalami itu karena kecanggihan ini. Tinggal klik link. Kalau dulu klik link itu paling kena virus adik-adik. Sekarang dua, kena virus, kena spam, sekaligus ATM-nya terkuras. Fatal sekali sekarang. Salah klik link itu. Saya kemarin salah klik link kena virus saja. Nah ini sekarang udah baru lagi tingkatannya. Data-data internal langsung tercover di sana. Nah jadi di awal perlu kita pikirkan apa yang kita publish, apa yang kita tidak publish, apa yang perlu kita sampaikan, apa yang perlu tidak kita sampaikan. Jangan semuanya kemudian disampaikan. Dan ini akan memunculkan permasalahan baru ke depannya. Karena keterbukaan informasi publik semua orang bisa mengakses. Dan tidak semua orang berpikiran baik. Tidak semua orang kemudian wise. Tidak semua orang kemudian ingin kita dalam kondisi yang baik-baik saja. Nah itu yang harus adik-adik pahami gitu ya. Itu yang harus adik-adik sadari. Kemudian adik-adik juga harus mengetahui semua platform sekarang bersaing. Platform sekarang bersaing adik-adik. Saya sudah riset itu. Begitu adik-adik punya satu platform, adik-adik link kan. Ini kan saya ngomong integrasi ya. Adik-adik publish ke satu platform, adik-adik bisa integrasikan ke semua platform. Dan ternyata itu adalah banyak rejection yang menyatakan bahwa kok kamu share ke saya, kok kamu share ke sana. Kalau kamu udah pakai itu aja, jangan pakai punya saya. Itu. Artinya ada persaingan antar platform. Dan ini persaingannya sehat atau tidak sehat. Harus adik-adik ketahui itu. Kalau yang tidak sehat, link adik-adik itu dianggap sebagai link berbahaya. Nah, kalau yang sehat, udah nggak apa-apa, pasang aja linknya di saya. Kayak Linktree ya, link informasi apa aja boleh dipasang di sana gitu kan. Tapi kalau platform yang lain belum tentu. Ini dipertanyakan, di email adik-adik. Itu harus dipahami juga. Kemudian kemudahan sekarang di sistem informasi itu adik-adik bisa langsung